Pernikahan dan keluarga. Pernikahan Katolik dan Protestan, ya atau tidak? Gereja mengizinkan apa yang disebut pernikahan campuran. Namun, umat Katolik harus mempertimbangkannya dengan seksama. Oleh John M. Grondelsky. Dahulu kala, gereja secara vokal menentang keras pernikahan campuran, yaitu pernikahan yang melibatkan seorang Katolik dengan seorang Kristen non-Katolik. Meskipun penentangan itu mungkin tampak kurang vokal saat ini, hal itu tidak berarti gereja telah berubah pikiran. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1634 menjelaskan hal ini dengan jelas, yang berbunyi, meskipun perbedaan pengakuan Kristen bukanlah tidak dapat diatasi dalam pernikahan, perbedaan itu menimbulkan kesulitan yang tidak boleh diremehkan, termasuk tragedi perpecahan Kristen, bahkan di dalam gereja domestik yang merupakan rumah, yang mengarah ke sumber ketegangan, terutama dalam hal membesarkan anak-anak, dan kemungkinan kepedulian agama. Sebagian besar pembahasan tentang perkawinan campuran berfokus pada masalah hukum gereja. Ada sejumlah hambatan dalam hukum kanon terhadap perkawinan campuran. Yang paling mendasar adalah bahwa ketika seorang Katolik menikahi seorang Kristen non-Katolik, ia harus memperoleh izin gereja. Mengapa? Karena seorang Katolik diharuskan berjanji bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dibesarkan secara Katolik, dan gereja perlu mengamankan komitmen itu dari calon Katolik terlebih dahulu. Hukum kanon penting, namun hukum kanon pada akhirnya hanyalah alat. Tujuan hukum gereja bukanlah untuk menciptakan rintangan yang harus dilewati, tetapi untuk mengangkat isu-isu penting tentang iman kita. Hukum-hukum itu perlu dipertimbangkan, bukan sekedar diperlakukan sebagai kotak centang. Saya telah mendengar banyak umat Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan Protestan sama seperti pernikahan kita. Jangan biarkan penampilan menipu Anda. Mari kita ambil contoh pernikahan stereotip yang Anda lihat di film-film, di mana seorang pendeta berdiri dan mengatakan sesuatu seperti, "Yang terkasih, kita berkumpul di sini di hadapan Tuhan dan jemaat ini untuk menyatukan Johannes dan Bernadette dalam pernikahan suci yang merupakan warisan." Kemudian tentu saja ada sumpah. Oke, pertama, upacaranya mungkin terlihat mirip dalam tanda kutip. Namun, pendeta menyebut pernikahan sebagai warisan. Dan apa arti kata pendek itu? Tidak ada Protestan yang menganggap pernikahan sebagai sakramen. Bagi Protestan, pernikahan adalah warisan. Potato, ya tidak? Ketika para reformis menyebut pernikahan sebagai harta warisan, mereka memiliki makna yang jelas, seperti pernikahan pada dasarnya tidak bersifat religius. Pernikahan tidak ada hubungannya dengan keselamatan Anda. Pernikahan hanyalah sebuah status dalam hidup. Ya, mungkin Tuhan telah menciptakannya, tetapi otoritas tertinggi atas pernikahan adalah negara, bukan gereja. Karena secara hakiki tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani Anda. Itulah sebabnya semua pernikahan di TV diakhiri dengan, "Sekarang aku menyatakan dengan kekuasaan yang diberikan kepadaku oleh negara bagian California yang agung, aku menyatakan kalian sebagai suami istri." Nah, jangan bayangkan bahwa ini hanya masalah siapa yang berhak membuat aturan tentang pernikahan, gereja atau negara. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa pernikahan episkopal terlihat sangat Katolik. Nah, gereja episkopal
atau keturunan Anglikanisme Amerika juga tidak menganggap pernikahan sebagai sakramen. Gereja itu juga menganggap negara memiliki otoritas atas pernikahan. Negara harus memiliki otoritas, dan gereja itu diciptakan oleh seorang raja yang menginginkan perceraian. Ia tidak bisa mendapatkannya dari gereja. Pemberiannya kepada dirinya sendiri. Namun, sebagai seorang Katolik, Anda telah mempelajari bahwa ada 7 sakramen dan bahwa pernikahan adalah salah satunya. Anda juga diharapkan telah mempelajari bahwa sakramen bukan sekedar perayaan, tetapi sebenarnya sakramen tersebut mendatangkan rahmat dalam jiwa Anda. Seperti setiap kali Anda pergi ke pengakuan dosa, Tuhan mengampuni dosa-dosa Anda. Itu bukanlah perayaan rekonsiliasi, tapi sesuatu terjadi yang membuat Anda berbeda setelah Anda meninggalkan tempat pengakuan dosa dari keadaan Anda sebelum Anda memasukinya. Jadi, intinya, apakah Anda percaya pernikahan ada hubungannya dengan rohani Anda atau tidak? Apakah itu sakramen atau hanya harta warisan? Dan apa pendapat calon pasangan Anda? Apakah pernikahan hanya upacara yang menciptakan efek sipil? Ya, mungkin seseorang mengucapkan doa yang indah. Tetapi apakah efek sebenarnya dari pernikahan? Bahwa hukum mengatakan Anda telah menikah, bahwa Anda mendapatkan pengurangan pajak. Dan jika calon pasangan Anda terutama menganggap pernikahan sebagai sesuatu sipil, apakah dia benar-benar akan percaya bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, pengadilan keluarga dan hubungan domestik New York tidak boleh memisahkannya? Dan mari kita bahas akhir pekan setelah pernikahan. Kemana kalian berdua pergi pada akhir minggu itu? Setiap hari Minggu, selama mungkin 50 tahun ke depan, apakah kalian pergi ke suatu tempat dan dia pergi ke suatu tempat yang lain? Dapatkah kalian dengan jujur mengatakan bahwa agama kalian cukup penting untuk mempertahankan disonansi kognitif atau konflik batin semacam itu setelah setengah abad? Atau apakah kalian akan berakhir pergi dengan pasangan kalian kemanapun dia pergi? Atau yang lebih mungkin, apakah disonansi itu akan mengarah pada kehadiran bersama di Our Lady of the Bed Covers? Mungkin meyakinkan diri sendiri bahwa kalian setidaknya spiritual dengan menyalakan beberapa lilin di tempat tinggal Anda. Apa yang terjadi ketika anak-anak lahir? Apakah iman kalian akan cukup kuat untuk membesarkan mereka seperti yang kalian janjikan sebagai orang tua tunggal spiritual? Terlepas dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pasangan kalian pada hari Minggu. Baptisan, komuni pertama. Ingat, sebagian besar gereja Protestan tidak memahami Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang benar-benar hadir. Itulah sebabnya sebagian besar gereja Protestan merayakan perjamuan kudus dalam tanda kutip sebulan sekali atau sekali dalam 1/4 tahun. Itulah sebabnya upacara pernikahan Protestan Anda tidak akan menyertakan komuni. Dan Anda yang mengatakan hal itu terlihat sangat Katolik. Jadi, bagaimana pasangan Anda yang non-Katolik itu ikut merasakan makna dan pentingnya komuni pertama seorang anak? Mengenai itu, mengingat tidak ada Protestan yang menganggapnya sebagai sakramen, tetapi paling banter sebagai upacara. Saat anak-anak Anda mencapai pada usia Anda, apakah Anda benar-benar berpikir pernikahan agama apapun akan menjadi pilihan mereka? Atau apakah mereka akan mengumumkan bahwa itu hanyalah selembar kertas atau surat izin
yang tidak benar-benar mereka perlukan untuk membuktikan cinta mereka. Ya, seperti yang saya katakan, kita dapat memaksa pernikahan campuran dari perspektif hukum gereja. Tetapi, hukum kanon berusaha melindungi nilai-nilai yang lebih dalam. Saya terus terang, karena kita perlu menjelaskan implikasi kehidupan nyata dari nilai-nilai yang lebih dalam tersebut. Saya mengundang Anda untuk melangkah sejenak melampaui tatapan romantis langsung dan cukup jujur untuk bertanya, apakah iman Anda cukup penting bagi Anda sehingga Anda akan mampu di tengah semua tantangan praktis mingguan untuk meneruskannya ke generasi berikutnya. Demikian oleh John M. Grondelsky, PhD. Ia adalah mantan dekan Asosiasi Sekolah Tinggi Universitas Seton Hall, South Orange, New Jersey. Semua pandangan yang diungkapkannya ini adalah miliknya sendiri. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.